Nah, Sayyidina Alwi Al-Ghuyur kemarin sudah diterangkan. Sekarang kita akan masuk ke putra-putranya Sayyidina Faqihil Muqaddam yang lain. Nah, dari putra-putra Sayyidina Faqihil Muqaddam inilah keluarnya bangsa-bangsa para habaib yang sangat banyak sekali. Nanti kita akan terangkan, insyaallah ini agak mulai nyatet, perlu kesabaran. Insyaallah nanti kita pelan-pelan supaya dicatat semua. Sebelumnya kita akan terangkan dua putra Sayyidina Faqihil Muqaddam, yaitu Abdullah dan Abdurrahman, yang mana keduanya ini inggirat, tidak memiliki keturunan. Artinya tidak memiliki keturunan di sini. Beliau memiliki keturunan satu, kemudian punya anak lagi, dan tidak ada keturunannya seperti itu. Kita akan terangkan dimulai dari Sayyidina Abdullah, ya. Abdullah bin Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbad bin Ali Khalid Gasam. Nah, jadi putranya Faqihil Muqaddam ada 5. Abdullah, Abdurrahman yang akan kita bahas, Sayyidina Alwi Al-Ghuyur sudah kita terangkan kemarin, Sayyidina Ali dan Ahmad Asy-Syahid. Nah, kita mulai dari Abdullah. Abdullah ini putra Sayyidina Faqihil Muqaddam. Mendapat terkenal julukan Sayyidina Abdullah ini, mendapat julukan Sahib Na'shain. Sahib Na'shain. An-Na'sh itu artinya adalah keranda. Kerandanya itu namanya Na'sh. Beliau mendapat julukan Sahib Na'shain, yang memiliki 2 keranda. Nanti kita akan jelaskan kenapa beliau mendapat julukan Sahib Na'shain. Sahib Na'shain. Nah, beliau meninggal pada hari Senin 20 Dzulqa'dah. 20 Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, terserah dah. 20 Dzulqa'dah. Pada hari Senin 20 Dzulqa'dah 662. Sayyidina Abdullah meninggal pada hari Senin 20 Dzulqa'dah 662. Nah, dan Abdullah ini punya putra namanya Muhammad An-Nugaiti. Muhammad An-Nugaiti mendapat julukan Muhammad An-Nugaiti, keturunan dari Abdullah putra Faqihil Muqaddam, ya. Punya putra namanya Muhammad An-Nugaiti. Juga punya putra namanya Fatimah. Muhammad An-Nugaiti dan Fatimah ini yang bisa kita dapatkan dari beberapa sejarah. Setelah ini dari Muhammad An-Nugaiti ini kemudian terputus keturunan Sayyid Abdullah. Nah, terputuslah keturunannya Sayyidina Abdullah ini. Inggirat, namanya Inggirat kalau dalam bahasa anunya. Biasanya kalau di bukunya nasab itu ada tulisan Abdad. Ini Abdad artinya Inggirat. Itu Sayyid Abdullah. Naam. Dan juga kita ceritakan dulu tentang keistimewaan Sayyidina Abdullah, ya. Tidak diragukan lagi keistimewaan daripada beliau Sayyid Abdullah ini. Tapi ada beberapa sejarah yang mencatat tentang keistimewaan dan juga karamah beliau, Sayyid Abdullah ibn Faqihil Muqaddam. Dikatakan beliau mendapat julukan Sahib Na'shain. Dikatakan diriwayatkan dari Sayyidina Umar Al-Muhdar. Nanti kita belum sampai ceritanya ke Sayyidina Umar Muhdar. Nanti itu Sayyidina Umar Muhdar ini keturunannya Sayyidina Alwi Al-Ghuyur. Kita masih cerita yang lainnya dulu, nanti nyambung pokoknya. Sayyidina Umar Muhdar ini pernah cerita bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya aku pernah keluar bersama ayahku untuk menghadiri jenazah. Yaitu jenazahnya Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Faqihil Muqaddam. Jadi jenazahnya
Ali bin Muhammad bin Ahmad Abi Alawi. Ali bin Muhammad bin Ahmad. Ketika sampai di kuburan, kita temukan di situ tukang gali sudah mulai gali untuk mayit tersebut. Untuk menggali kuburannya Sayyid Abdullah, putra daripada Sayyidina Fagil Muqaddam. Kemudian kata Habib Umar Muhdar, aku dan ayahku mendekat, dan kita duduk di depan. Duduk di depannya Fagil Muqaddam Muhammad bin Ali. Jadi Habib Umar Muhdar, kita pelan-pelan aja ya. Mungkin kecepatan memang sudah biasa cepat kita ngomongnya. Jadi minta maaf. Jadi Habib Umar Muhdar ini menceritakan, aku pernah sama ayahku menghadiri jenazahnya seseorang dari Bani Alawi, yaitu Ali bin Muhammad bin Ahmad. Ketika itu udah digali, biasanya kan yang lain nunggu. Aku bersama ayahku duduk di depan makamnya Faqihil Muqaddam. Duduk di depan makamnya Al-Faqihil Muqaddam. Mana fotonya? Ini. Duduk di depannya Al-Faqihil Muqaddam. Ketika aku duduk dengan ayahku di depan Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam, di situ tiba-tiba ayahku berdiri. Sesaat berdiri. Kemudian setelah itu duduk ayahku. Dan ayahku hanya menunduk. Kemudian aku tanya, wahai ayahku, kenapa engkau berdiri? Kemudian kayak kata ayahnya, yaitu Al-Habib Abdurrahman Segaf, beliau mengatakan bahasanya, Dhahara Syekh Fagil Muqaddam Muhammad bin Ali min Gabri. Aku merasakan Sayyidina Fagil Muqaddam keluar dari makam beliau. Dan kemudian aku melihat, bahkan aku nampak daripada putih kaki beliau. Dan beliau nampak marah ketika ada seseorang yang dikuburkan di atas putranya, yaitu Abdullah. Dan si mayit yang meninggal itu menunduk dan memohon maaf kepada Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Dia seraya mengatakan bahwasanya, ya Faqih, aku minta maaf, aku tidak tahu, dan ini semua adalah bukan permintaanku, akan tetapi ini adalah kemauan mereka yang hidup menguburkan aku di sini. Kemudian Sayyidina Faqihil Muqaddam mengatakan bahwasanya, apakah kau tidak tahu, kok berani engkau dimakamkan di atas putraku daripada Abdullah? Apakah kalian tidak tahu bahasanya Abdullah itu yomata, ketika dia meninggal, fi na'syain, memiliki dua keranda, na's fis sama wa na's yakni ma'al malaika wa na's fil ardi, yaitu dan kerandanya di bumi. Kemudian si mayit tersebut memohon maaf, meminta udzur kepada Sayyidina Faqihil Muqaddam, sehingga kemudian dimaafkan oleh Sayyidina Faqihil Muqaddam. Ketika mulai tenang Sayyidina Faqihil Muqaddam, maka aku mulai duduk, kata Al-Habib Abdurrahman Segaf. Ini menunjukkan bahwasanya Sayyid Abdullah tersebut
memiliki sahib na'shin, sahib na'shin, bisa aja langsung dikatakan sahib na'shin, memiliki dua keranda. Biasanya kan kalau orang meninggal itu kan kerandanya kan diangkat, diangkat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, Sayyid Abdullah ini dikatakan memiliki dua keranda, artinya di bumi diangkat kerandanya dan juga di langit kerandanya diangkat. Ini Allah alam bagaimana, walhasil seperti ini, ceritanya seperti itu, yaitu sahib na'shin, memiliki dua keranda. Jadi Faqih Muqaddam seolah-olah murka ketika melihat ada orang yang dimakamkan di atas makam anak-anaknya, karena dulu itu dikatakan bahwasanya kalau udah ditarim itu, kalau udah 70 tahun 60 tahun biasanya makamnya itu udah habis, diganti dengan jenazah yang baru, karena kan pemakamannya kecil. Jadi kalau udah meninggal diganti dengan diganti dengan jenazah yang lain, seperti itu di kota Terim. Untuk makam Sayyid Abdullah di mana? Nggak nampak di sini. Di belakang itu ya, di belakang itu. Terus di belakang cuma nggak kelihatan. Kalau yang belakang ini, yang di foto yang diterangkan itu yang nampak di belakang itu adalah kuburannya Syekh Salim Bisri. Itu makam Syekh Salim Bisri. Nah, hasil ini dari cerita ini menunjukkan bahwasanya Al-Habib Abdurrahman Segaf mengatakan bahwasanya ketika Sayyidina Faqih Muqaddam tidak ridho jika ada orang yang dimakamkan di atas putra beliau, yaitu Al-Habib Abdullah, putra Faqih Muqaddam. Seraya Faqih Muqaddam mengatakan bahwasanya apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya anakku Abdullah lau na'shin, memiliki dua keranda ketika meninggal di dunia di keranda, dan juga malaikat membawa keranda daripada Al-Habib Abdullah ibn Faqih Muqaddam. Naam.